ini melahirkan satu Semuanya pertanyaan duduk yang kritis, rapi. ya, dan juga perlu argumentasi yang kuat secara syariah mengapa kita menunaikan ibadah salat. Baik teman-teman sekalian, karena waktu kita sangat padat, ya, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Saya mohon izin, kajian kita akan lebih fokus kepada inti materi sehingga manfaat yang lebih banyak kita dapatkan. Salat satu-satunya amalan di dalam Islam yang mencakup 4 bagian pokok dalam beragama. Jadi ketika seseorang menetapkan dirinya beragama dan ciri satu nilai agama itu bernilai benar, ya, dalam nanti kalau kita mau komparasikan atau kita riset, itu ciri pokoknya ada 4. Satu, ada aspek namanya aspek keyakinan, ya, tauhid atau akidah. Nggak mungkin kan beragama kalau nggak yakin. Ya, karena itu pasal 29 ayat kedua itu mengandung nilai keyakinan. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan jangan ketawa duduk. Gitu. Ya, jadi nggak mungkin kita bisa menghasilkan nilai kepercayaan dan ibadah kalau tidak ada unsur keyakinan. Atau bahasa kayaknya disebut dengan iman. Ya, iman itu nanti juga dipaku dalam Duduk setiap semuanya duduk. kebangsaan di konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Ini yang paling membahagiakan. Jadi mau jadi pegawai apapun itu salah satu syarat yang melekatnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, gitu kan? Ya, kemarin saya di BPK itu ada 11 bab Romawi, 40 pasal. Mana di tukang, ya, di bab yang keempat pasal 13 tentang pemberhentian dan pengangkatan itu ada 11 poin A sampai K. Di poin B yang keduanya, syarat menjadi bagian dari anggota BPK itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, di Undang-Undang Pendidikan Sistemnas nomor 20 tahun 2003 itu kalau kita baca dari poin menimbang ada 4. Di poin B-nya saja sudah ada iman. Ya, Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan pemerintah mengusahakan satu sistem pendidikan, ya, nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia, baru mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, secara singkat, satu, agama dianggap benar kalau ada doktrin keimanan, ada akidah, ada tauhidnya. Yang kedua, ada ibadahnya. Ya, sebagai pembuktian kita beriman, buktinya apa? Ya kan? Saya beriman kepada Tuhan, kita tetapkan, misalnya Allah. Apa pembuktian keberimanan kita kepada Allah? Ya, kan pembuktiannya itu mesti diwujudkan dalam bentuk sikap. Itu ingus siapa? Beli ingusnya. Konsepsi di Quran surah ke-20 Taha di ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budini. Sungguh aku tegaskan bahwa akulah Allah, satu-satunya Tuhan yang layak dipertuhankan dan disembah. Ketika Anda mempertuhankan aku, fa'budni, maka buktikan kepertuhananmu kepadaku dengan menyembahku. Karena itu namanya Allah punya dua arti. Satu yang dipertuhankan, kan, ilahun wahid. Yang kedua yang disembah. Ya, jadi yang dipertuhankan dan disembah. Oke. 3. Yang ketiga harus punya unsur praktikal atau implementatif dalam interaksi kehidupan. Ya, jadi bukan cuma nyembah Tuhan, bimbingan kehidupannya apa? Implementasi dari ibadah itu. Ya, Lihat HP-nya. Saya yakin, beriman, saya ibadah. Terus bukti ibadah itu dibawa dalam berinteraksi hariannya seperti apa wujudnya. Ya, makanya ketika dulu orang itu jujur, orang itu bangga dengan kejujurannya bukan sebagai orang jujur, tapi sebagai muslim. Jadi ketika ditanya, kenapa Anda jujur? Karena saya muslim. Ketika ada seorang penggembala di Sahara yang sangat diuji oleh Umar bin Khattab, ingin diambil kambingnya, kan kisahnya viral kan. Baiknya, oh, tapi ini bukan punya saya. Bilang aja pada tuan Anda, kalau kambingnya hilang satu dimakan serigala. Lantas di mana Allah? Jawaban itu yang menggetarkan kepada jiwa. Jadi kebenaran yang diungkap dengan sikap kejujuran itu implementasi dari beragama. Nah, jadi praktek ibadah ada di muamalah. Oke, satu akidah dibuktikan lewat ibadah diimplementasikan dalam muamalah. Itulah sebabnya nanti seluruh bagian tubuh kita ketika digunakan untuk bersifat dan bersikap itu ada tuntunan iman di dalamnya. Oke, misal saya tanya begini ya, ini mukadimah ya, kita belum mulai. Saya tanya gini, apa fungsi mata?
Tuh, kan? Dan Allah hanya melihat, hewan juga melihat. Ya, coba kambing melihat, ya, orang melihat. Lalu apa bedanya fungsi mata kita dengan mata hewan? Ternyata ketika kita meriset ayat-ayat Al-Quran terkait dengan fungsi tubuh kita, itu rata-rata dibuka dengan iman dulu. Quran surah 24, surah Cahaya, ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minin, ya Muhammad katakan, viralkan pada pria-pria yang menyatakan diri telah beriman. Yaghuddu min absarihim, nah, pandangannya itu yang dibimbing melihat yang baik saja menurut standar imannya. Jadi kalau menurut imannya tak baik, nggak boleh dilihat. Karena ketika Anda sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kalimat itu dari lisan turun ke hati, itu jadi cahaya ke bagian tubuh kita. Makanya ketika Anda melihat, itu ada cara pandang tertentu yang dibimbing iman, standarnya beda dengan tanpa iman. Kalau nggak ada iman, semua mungkin terlihat. Tapi ketika ada iman, hati kecil Anda akan bicara, ini nggak baik. Palingkan. Nah, memalingkan dari yang tak baik menurut iman, itu namanya ghaddul basar. Okay? Perempuan juga begitu, setara. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Dan katakan pada tiap perempuan yang menyatakan dia beriman, maka gunakan pandangan itu dengan bimbingan imannya. Ketika tak baik menurut imannya, palingkan. Anda lihat kajian, ada iklan kan, terus menurut standar iman nggak bagus, itu otomatis akan nggak suka itu, ya pasti palingkan. Ya, ada kalau naik pesawat ya, tugas keluar tuh, terbagas tugas keluar. Kalau pramugari lagi demo tuh yang dilihat pramugarinya apa demonya tuh. Nah, iman itu akan bekerja di situ, ya palingkan tuh. Nah, sama dari mata turun ke, ya langsung ke hati aja, ke lisan dulu kan, ya ke mulut kan. Itu mulut tuh ketika digunakan fungsinya, imannya disebut dulu. Ya, Quran surah 9 ayat 11 misalnya. Ya ayyuhalladzina amanu, imannya dulu. La yasraqu min qaum. Ayat 12-nya la yaghtab ba'dukum ba'dha. Hai orang-orang telah menyatakan beriman. Kalau pakai alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, itu kalimatnya diksinya singkat, padat, mencakup semua tanpa sekat. Oke, jadi kalau laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, beda strata, duniawi, itu semua tercakup di dalamnya. Hai semua yang telah menyatakan beriman, gunakan imanmu untuk membimbing lisanmu bertutur. Kalau masih merasa punya iman, jangan gunakan lisan untuk mencela, merendahkan orang, untuk bergibah, membuat hoax. Didetailkan oleh Nabi, kalimatnya jelas. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Siapapun. Nah, dari alladzina ketika dirinci pakai man. Ya, man itu bentuk tunggal, ya personal, tapi maknanya general. Jadi kalau Anda, saya, kita baca ayat hadis ada man, posisikan Nabi sedang bicara ke kita. Ya, di hidayat posisikan Nabi bilang gitu. Kalau kau merasa beriman sama Allah dan yakin dihisab di hari kiamat, jaga lisanmu. Katakan yang baik dengan bimbingan imanmu, mampu kau diam. Jadi cukup suami istri itu menggunakan satu hadis ini, pasti sakinah itu muncul dalam kehidupan rumah tangga. Ya, itulah sebabnya kenapa sakinah didahulukan dibanding mawaddah. Hati-hati ya, Mbak, walaupun namanya sakinah nggak ada ini nggak akan datang tuh ketenangan tuh. Ya. Ada yang tahu nggak rahasianya? Kenapa sakinah duluan dibanding mawaddah? Ya, 5 juta. Nggak tahu. Ya, habis. Karena padat sekali. 5 juta. Nggak tahu Pak, 1 nggak tahu juta. Pak, nggak tahu. Jamaknya mawaddah, Nggak rasa tahu. kasih yang tumbuh dari pemberian materi. Jadi kalau rumah tangga itu ingin cenderung pada kebahagiaan, boleh berbagi dengan materi. Ya, istri cemberut, ya, Anda datang dengan senyuman. Saya ya, nikmat 2 kilo ya, nah itu pasti sehat gitu. Nah, itu mawaddah. Tapi maaf, walaupun Anda mapan bekerja, harta cukup kuah, tapi tidak ada ketenangan, tidak ada sakinah, maka hampa kehidupan rumah tangga itu. Itulah sebabnya kenapa di Quran sakinah lebih dulu dibandingkan dengan mawaddah. Saya tanya ibu deh, ibu pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Saya paham itu. Saya juga sepakat. Ya, artinya apa? Kita nggak bisa menghilangkan ketenangan. Oke, itu hanya pembuktian argumentatif ya, supaya kajiannya lebih kepada argumen. Jadi ada akidah,
terkorelasi dengan ibadah, implementasinya di aspek muamalah. Nah, nanti cara bermuamalahnya diatur lewat akhlak namanya. Bagaimana bermuamalah yang baik? Kan Anda, maaf ya, berekspresi kepada pimpinan dengan kawan berbeda. Oke, kepada orang tua dengan anak kan lain. Nah, yang mengatur interaksi kita sehingga terjalin harmoni yang baik itulah yang disebut dengan akhlak. Nah, 4 poin inilah yang menjadi inti dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memastikan 4 ini bisa optimal kita lakukan dalam kehidupan. Bonusnya yang kelima, selalu meningkatkan inovasi sehingga selalu mendapatkan hal baru dalam kehidupan. 5 ini digabungkan di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina. 1. Oke, wa yuzakkikum